kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Jikalau kami dalam keadaan sehat, itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kini kami mau belajar. Kiranya Tuhan boleh ada di setiap hati kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelajaran ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kali ini teacher akan mereview pelajaran Art and Craft. Nah, topik yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah collage, yang kedua montase, yang ketiga mosaik, dan yang keempat adalah benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Nah, masih ingatkah kalian? Nah, kita akan mengulas kembali pelajaran semester 2 ini ya. Nah, kita akan mulai dari collage. Nah, collage adalah gambar dengan cara menempel perpaduan gambar yang berbeda. Misalnya kertas dan biji-bijian. Nah, tapi tidak hanya kertas dan biji-bijian ya, yang lain juga boleh. Misalnya pakai daun kering atau ranting atau kerang dan lain-lainnya. Nah, di sini di bawah ini ada gambar, yaitu gambar kolase yang terbuat dari kertas dan biji-bijian. Nah, kemudian apa alat dan bahannya? Nah, bahan yang diperlukan adalah kertas gambar, pensil, penghapus, lem, gunting, dan bahan-bahan yang diperlukan. Ya. Terus, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya, yang pertama tentunya kita membuat sketsa gambar. Kemudian yang kedua menyediakan atau memotong bahan sesuai yang kita inginkan. Yang selanjutnya mengoles lem pada gambar. Dan yang terakhir adalah menempel. Oke. Selanjutnya yaitu montase. Montase adalah gambar yang dibuat dengan cara menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi digabungkan dengan gambar tangan. Nah, di bawah ini ada gambar ya, gambar montase. Nah, apa alat-alatnya dan bahan yang diperlukan? Tentunya kertas gambar, potongan gambar, gunting, lem, dan pensil warna atau krayon. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Yang pertama adalah memotong gambar yang disukai kalian, ya, bisa dicari di koran atau majalah. Dan yang kedua, menempel potongan gambar pada kertas gambar. Yang terakhir, menyelesaikan gambar dengan gambar tangan. Itulah montase, ya. Selanjutnya adalah mosaik. Mosaik adalah menggambar dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan, misalnya keramik atau biji-bijian, tapi bisa juga yang lain ya, bisa kayu, bisa batu, bisa manik-manik, dan masih banyak lagi ya. Nah, di bawah ini ada gambar ikan. Nah, ini kamu pernah membuat ini kan? Nah, ini mosaik yang terbuat dari biji-bijian. Nah, bagaimana cara membuat mosaik? Yang pertama kita alat dan bahannya dulu. Bahan dan alat tentu kertas gambar, pensil, penghapus, lem, kemudian kepingan-kepingan bahan. Kepingan-kepingan bahan itu boleh kertas atau keramik yang dipotong-potong menjadi kepingan-kepingan kecil. Oke, kemudian cara membuatnya.
Cara membuatnya, yang pertama membuat sketsa gambar. Kemudian yang kedua, memotong bahan menjadi kepingan-kepingan. Yang ketiga, mengoles gambar dengan lem. Dan yang terakhir, menempel kepingan-kepingan itu pada sketsa gambar. Oke, selanjutnya, nah, dalam membuat karya seni kolase dan mosaik selalu diawali dengan membuat sketsa. Apa tujuannya? Agar kita mengetahui model yang kita inginkan. Nah, bahan-bahan untuk membuat prakarya dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama, yang A adalah bahan alam. Nah, bahan alam ini bahan yang kita dapatkan dari biji-bijian, dari daun, dari bunga, kering, kerang, batu, kayu, ya, yang asalnya dari alam. Dan yang B, bahan buatan. Nah, contohnya kertas, plastik, kain, manik-manik. Nah, ini kenapa dinamakan bahan buatan? Karena ini adalah buatan manusia. Ya, selanjutnya kita membahas mengenai benda 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, karya seni rupa bisa dibedakan menjadi dua, yaitu karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Nah, perbedaannya yaitu pada karya benda 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari sisi depan saja. Kemudian mempunyai unsur panjang dan lebar atau tinggi. Yang ketiga, contohnya pada lukisan, foto, logo, mosaik, dan lain-lainnya. Dan yang karya benda 3 dimensi itu bisa dilihat dari sisi manapun, dari depan, atas, bawah, kanan, kiri, bisa. Nah, yang selanjutnya, benda 3 dimensi mempunyai unsur panjang, lebar, dan tinggi atau dalam. Contohnya pada patung, boneka, meja, kursi, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, dalam menggambar bentuk 3 dimensi itu dibedakan menjadi 3 jenis bentuk ya. Ada bentuk yang namanya, yang A adalah kubistis. Kubistis adalah bentuk benda yang menyerupai kubus atau balok. Contoh pada meja, kursi, lemari, rumah, dan lain-lain. Yang B adalah bentuk silindris. Silindris adalah bentuk benda menyerupai silindris atau elip. Contoh bola, telur, piring, botol, gelas, dan lain-lainnya. Yang C, bentuk bebas. Nah, bentuk bebas ini adalah bentuk benda yang tidak beraturan. Contohnya pada gambar pepohonan, bebatuan, sayur mayur, buah-buahan, binatang. Nah, semua itu mempunyai bentuk yang tidak beraturan. Selanjutnya adalah untuk membuat gambar tampak nyata, kita dapat menggunakan teknik arsir dan dusal ya. Kemudian selanjutnya, media menggambar dalam membuat gambar bentuk itu apa? Medianya adalah buku gambar dan alat-alat menggambarnya adalah pensil, spidol warna, krayon, cat minyak atau tembok, dan konte. Nah, yang terakhir adalah bagaimana langkah-langkah cara menggambar bentuk 3 dimensi. Nah, yang pertama, tentu saja pertama kita mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan kita pergunakan. Kemudian yang kedua, membuat sketsa gambar. Dan yang ketiga, memperjelas gambar. Dan yang terakhir,
menyelesaikan gambar dengan mengarsir. Nah, dan mengarsir ini bisa dengan teknik arsir atau teknik dusel atau gosok. Nah, kira-kira hanya sampai di sini saja. Mudah-mudahan kalian semua mengerti dan bisa mempelajarinya. Oke, dan sampai di sini saja review dari teacher, dan mudah-mudahan kalian tetap